Nah, halo selamat siang Pak Doni dan juga teman-teman. Pada hari ini saya Elias Doyo nomor 7 dari kelas IPA 1 akan mempresentasikan tentang, ya apakah kalian tahu semuanya? Nah, tentang narkoba dan psikotropika. Nah, sebenarnya apa sih narkoba dan psikotropika ini? Narkoba itu adalah obat-obatan terlarang yang apabila dikonsumsi baik itu secara dihirup atau diminum, disuntikan, dimakan, itu akan menimbulkan efek kecanduan dan juga mempengaruhi kondisi mental, psikis, dan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari orang itu. Nah, narkoba ini bersifat adiktif. Nah, narkoba ini merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Jadi bisa dibilang narkotika adalah obat-obat yang bersifat adiktif dan dapat menyebabkan pingsan, relaksasi otot, dan juga pengurangan atau penghapusan kepekaan. Nah, bedanya dengan psikotropika adalah psikotropika juga obat-obatan yang bersifat adiktif, namun efeknya lebih dominan pada gangguan pikiran baik secara sadar maupun tidak sadar. Gitu. Nah, kalian pasti penasaran bagaimana cara narkotika itu dikonsumsi. Seperti yang saya tadi sudah bilang, ada bisa dikonsumsi dengan cara ditelan, disedot gasnya, bisa dioleskan di atas kulit atau disuntikkan gitu. Nah, narkotika atau narkoba ini juga mempunyai jenis-jenis tertentu. Yang pertama yaitu narkotika golongan 1. Nah, narkotika golongan 1 ini adalah narkotika yang digunakan untuk iptek, agensia, diagnostik, dan laboratorium, dan juga mempunyai potensi sangat tinggi yang menimbulkan ketergantungan. Itu narkotika golongan 1. Nah, contohnya adalah yaitu yang pertama di sini, opiat. Opiat yaitu golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap, dihirup gitu ya teman-teman. Nah, adapun efek yang ditimbulkan dari jenis narkotika ini adalah sebagai berikut, yaitu 1. Menimbulkan rasa kesibukan, 2. Menimbulkan semangat, lalu yang ketiga merasa waktu itu berjalan sangat lambat, jadi kita seperti kurang fokus gitu. Nah, juga ada pusing dan kehilangan keseimbangan dan timbul masalah kulit di sekitar mulut ini dan hidung. Nah, seperti itu. Lalu ada yang namanya ganja. Ganja berasal dari tanaman Cannabis sativa dan Cannabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama, yaitu tetrahydrocannabinol, cannabinol, dan cannabidiol. Nah, umumnya ganja ini digunakan dengan cara dihisap dan dipadatkan menyerupai rokok atau setara dengan merokok, ya seperti itulah. Lalu adapun efek yang ditimbulkan setelah memakan ganja adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, denyut jantung atau nadi itu lebih cepat. Lalu yang kedua, mulut dan tenggorokan terasa kering. Lalu yang ketiga, sulit mengingat suatu kejadian dan kadang-kadang agresif dan melakukan kekerasan itu ya. Lalu ada efeknya jika pemakaian dihentikan, kepala akan terasa sakit, pusing, mual, dan capek. Lalu bisa sensitif dan gelisah, berkeringat, dan berfantasi yang terlalu berlebihan. Contohnya adalah marijuana, kanabis, dan hasis. Nah, sebenarnya jenis-jenis narkotika golongan 1 ini banyak ya, tapi saya akan jelaskan yang paling umum biasanya sering digunakan. Ada 3 tadi, opiat, ganja, dan yang terakhir ini kokain. Nah, apa sih kokain itu? Nah, bisa kita lihat di sini. Kokain adalah salah satu narkoba yang memiliki 2 bentuk, yaitu bentuk asam atau hidroklorida dan bentuk basa atau freebase. Nah, kokain ini biasanya berupa kristal putih gitu. Nah, jadi rasa sedikit pahit dan mudah larut dibanding dengan bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya itu pahit gitu. Nah, di jalanan kokain sering disebut coke, happy dust, snow, charlie, serepet, salju, dan putih karena warnanya putih ya teman-teman. Nah, lalu untuk penggunaan kokain ini umumnya caranya dihirup atau kemudian ditumpuk, jadi agak banyak gitu.
terus dibagi menjadi beberapa bagian yang berbaris lurus di atas permukaan kaca atau benda, nanti baru dikonsumsi. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ini ada narkotika golongan 2. Jadi narkotika golongan 2 ini merupakan bahan baku untuk produksi obat. Obat yang menimbulkan itu efeknya ketergantungan tinggi dan digunakan sebagai pilihan terakhir dalam obat-obatan. Contohnya ya opiat tadi, petidin, morfin, fentanyl, atau metadon. Nah, untuk yang narkotika golongan 3, yang di sini narkotika yang hanya digunakan untuk rehabilitasi dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein dan difenosilat. Nah, seperti itu. Tadi bisa kita lihat tanaman ganja seperti ini ya teman-teman yang ada di sini. Nah, tuh. Lalu pastinya narkoba ini mempunyai efeknya itu sangatlah berat, sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini contohnya halusinogen adalah efek dari narkoba yang dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi apabila mengonsumsi dosis terlalu berlebihan ya. Nah, depresan adalah efek dari narkoba yang dapat menekan sistem syaraf pusat dan menurunkan sistem fungsional tubuh. Lalu ada stimulan ini merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan rasa kegairahan ya serta kesadaran lah, jadi lebih bersemangat. Nah, overdosis adalah efek dari narkoba yang terjadi akibat lebih dari takaran atau dosis tertentu. Lambat laun ketergantungan narkoba ini akan merusak organ dalam tubuh. Jadi overdosis ini ya akan terjadi apabila kita mengonsumsi obat yang tidak sesuai dengan porsinya. Lalu sakau ini efek yang terjadi akibat letusan zat yang membuat pecandu itu merasa tersiksa secara fisik dan mental. Nah, jadi penggunaan yang berlebihan ini bisa mengakibatkan hilangnya kesadaran bahkan kematian. Efek lainnya adalah egosentrik, mulai merasa malas, lalu hidup tidak teratur, mudah tersinggung, dan suka menyendiri. Nah, tapi efek ini tidak berlaku ya teman-teman apabila ada orang yang mengalami kondisi psikis tertentu. Pastinya kita tuh akan ada tes dulu, melalui mungkin dari tes urin, lalu juga ada dari tes ronsen itu. Jadi kita lihat nanti di dalam tubuhnya itu apakah masih baik kondisinya, ya di X-ray lah. Lalu ini ada pencegahan bahaya narkoba, yaitu yang pertama para diri dengan keimanan dan ketakwaan secara juga berbudi pekerti luhur. Lalu yang kedua membiasakan diri berpola hidup sehat. Lalu yang ketiga menolak bujukan. Yang keempat belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kelima melakukan waktu mandiri dengan positif dan hindari tindakan yang tidak bermanfaat. Lebih baik digunakan untuk belajar ya teman-teman. Nah, ini alasan seseorang menggunakan narkoba. Jadi menggunakan narkoba itu dianggap sebagai hal yang terlarang. Tapi orang ini berpikiran tidak sedemikian karena mereka itu menganggap hal wajar itu ya memakai narkoba itu dan dianggap sebagai gaya hidup terkini. Biar aku juga merasa sudah dewasa, menunjukkan kehebatan, dan juga mungkin kita tuh hanya sekedar ingin mencoba ikut-ikut dengan teman karena kita ingin merasa oh saya ini mempunyai solidaritas, saya setia kepada teman saya begitu. Nah, juga ada awalnya itu ada keinginan lari dari masalah yang ada untuk merasakan kenikmatan sesaat, dan apabila kita mengonsumsi kita tidak bisa berhenti. Jadi ketergantungan sekali ya teman-teman, seperti itu. Bisa dibilang bukan ketergantungan tapi lebih terhadap kecanduan lah. Nah iya. Nah lalu untuk tanda-tanda dari orang pengguna narkoba itu seperti yang saya bilang tadi, hilangnya minat bergaul dan olahraga, mengabaikan perawatan dan kerapian, disiplin diri mengundur, pola bocoran dan menghindari diri dan tanggung jawab, dapat perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan, selalu curiga dalam berbagai alasan atau
ya selalu curiga tanpa alasan. Jadi kita tuh curiga terlalu berlebihan. Nah ini lalu sulit ikut dalam segala aktivitas dan sembelit atau sakit perut tanpa sebab. Yang ke-8 itu ya. Nah itu saja presentasi dari saya, dan bisa dilihat ini adalah sebuah contoh gambar ya. Jadi gambarnya ini adalah orang yang mengonsumsi narkoba. Dia itu akan, yang pertama ini kan ada gambar pisau, nah ini dia itu bertindak kriminal gitu. Nah terus ini ada tanduk iblis itu karena orang tersebut terbujuk oleh iblis, karena sebenarnya manusia tidak boleh mengonsumsi yang namanya narkoba, dan ini adalah cara-cara pengonsumsian narkoba. Nah itu teman-teman. Jadi bagaimana presentasi saya, dan itu sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena saya sendiri bukanlah orang yang pandai atau menerapkan sesuatu. Apabila kalian punya saran dan juga mempunyai pendapat tertentu untuk saya agar penjelasan saya lebih bisa dimengerti untuk kalian semua, nah jadi kalian bisa menyarankan saya atau memberikan saya kritik gitu. Terima kasih Pak Doni dan teman-teman karena telah mendengarkan presentasi saya. Semoga ilmu yang saya bagikan kepada kalian semua akan berguna bagi masa depan kalian. Thanks.